Dua paslon peserta Pilkada Jakarta 2024 melalui para cawagupnya yakni Rano Karno dan juga Suswono menunjukkan keinginan dan optimismenya agar Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran yang artinya harus mampu mendapatkan suara 50% plus satu suara warga Jakarta. Realistiskah keinginan tersebut bisa terrealisasi? Seberapa ketokohan dan juga janji program akan mampu memenangkan hati para pemilih? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah jubir pemenangan Pilkada dari PDIP Aryo Seno Bagaskoro, kemudian Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Seno, Mas Umam. Malam Mas Bram, Pak Umam, selamat malam. Baik, dan kita juga masih menunggu politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk bisa mendengarkan bagaimana statement dari pihak Cagup Cawagup RK Suswono. Saya langsung ke Mas Seno terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian tadi Bang Dul sudah mengatakan harapannya satu putaran, sudah lelah Pilpres, Pileg. Ini hanya klaim saja, optimisme saja, atau realistis dilakukan begitu oleh pasangan Pram Rano, Mas Seno? Ya, terima kasih Mas Bram. Saya kira itu satu optimisme yang masuk akal ya. Artinya saat bicara tentang Pilkada Jakarta atau Pilkada manapun, maka kemungkinan untuk menjadi satu putaran itu tentu terbuka. Apalagi kita kalau bicara tentang tahapan kampanye juga kan ini masih kita dalam proses menuju ke sana. Dan dalam konteks itu saat ini fokus yang dilakukan oleh pasangan Mas Pram dan Bang Rano itu adalah melakukan komunikasi sebanyak-banyaknya dengan semua pihak. Dan itu tidak hanya bicara tentang para elit, tapi juga seluruh kalangan masyarakat Jakarta. Bahkan dengan para mantan gubernur Jakarta pun sudah kami lakukan komunikasi yang intens. Ada Pak Sutioso, ada Pak Foke, kemudian Pak Ahok dan Pak Anies yang setidaknya sudah komunikasi dengan pasangan kami. Lalu dengan Pak Yusuf Kalla sekalipun juga sudah dilakukan pertemuan. Jadi buat kami ini hampir semua segmentasi kalangan masyarakat, elit-elit politiknya pun itu sudah kami lakukan komunikasi silaturahmi dan soan. Ini belum masuk ke tahapan kampanye dan kami bersyukur sejauh ini tidak ada penolakan yang terjadi di kalangan masyarakat Jakarta terhadap pasangan Pram Rano. Buat kami ini satu optimisme yang baik ya di awal. Dan itu membuat kami optimis bahwa ini akan bisa berlangsung dengan baik. Jadi artinya walaupun hanya dua partai, PDIP, Hanura yang mengusung pasangan ini akan tetap optimis begitu ya Mas Seno ya? Ya kunci pilkada itu kan variabel utamanya di ketokohannya, artinya di tokoh yang bertarung, bukan sekedar di persoalan besar-besaran kerjasama politik. Jadi itu yang jadi modal kami, dan kami yakin bahwa dengan agresifnya Mas Pram dan Pak Rano setiap hari keliling ke berbagai titik, itu sangat mungkin untuk terjadi dilakukan. Oke, baik. Itu menjadi garis bawah begitu ya. Oke, saya akan sapa dulu Bang Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam. Baik, Bang Doli, ini langsung saja. Jadi Pak Suswono mengatakan ya kalau bisa satu putaran saja begitu. Artinya ada keinginan juga dari RK Suswono hanya satu putaran. Ini seberapa kemudian realistis dilakukan begitu dengan rombongan partai politik yang mendukung pasangan yang Anda dukung begitu, Bang Doli? Ya tentu di dalam sebuah kompetisi ya setiap orang yang berkompetisi itu ingin meraih kemenangan. Meraih kemenangan dengan cara yang paling cepat, yang paling mudah kan kira-kira gitu. Nah jadi kalau dalam konteks pilkada, kalau ada fasilitas bisa satu putaran, ada dua putaran, pilihannya seperti itu, ya tentu keinginannya bisa satu putaran gitu loh. Nah tapi itu kan kembali kepada kerja-kerja politik yang dilakukan ya, dan kami sampai sejauh ini optimis ya bahwa dengan dukungan pasangan ini 12 partai politik, masing-masing punya jaringan, punya pengalaman, kemudian tokoh yang kita dorong itu adalah tokoh yang memang betul-betul juga punya pengalaman memimpin daerah, artinya kita nilai cukup baik. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai apa yang ditargetkan oleh atau yang disampaikan oleh Pak Suswono itu. Oke, keyakinannya di mesin partai yang 13 partai politik tadi atau ketokohan dari RK-nya, Bang Doli? Jadi kalau untuk pilkada kan dari awal saya sudah mengatakan ada minimal dua variabel penting ya atau tiga lah kalau kita ingin memenangkan pilkada. Tentu yang pertama adalah figur atau sosok yang memang betul-betul punya nilai yang cukup baik ya. Kami meyakini bahwa saudara Ridwan Kamil ini tadi saya katakan punya pengalaman 2 kali memimpin daerah penting, daerah strategis Bandung dan Jawa Barat gitu ya, dan nilai cukup sukses ya. Terus kemudian dengan pengalaman Pak Suswono juga di bidang pemerintahan,
Saya kira ini juga pasti punya penilaian tersendiri oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua adalah dukungan atau jaringan partai politik ya yang mendukungnya. Nah, dengan 12 partai politik ya di sana juga kemudian berkumpul partai-partai politik yang sebagian besar adalah papan atas ya di dalam perolehan kursi pileg kemarin di Jakarta ya, mulai ada PKS, kemudian ada Nasdem, ada PKB, Tapi kan ada PDIP Golkar nomor 2 juga begitu gitu. Bang Doli. Artinya juga masih papan di atas. Loh ya, saya kan mengatakan, saya nggak mengatakan PDIP tidak di papan atas. Saya mengatakan di dalam partai politik pendukung kami adalah sebagian besar di papan atas. Yang tadi saya sebutkan itu, gitu loh. Ya, tentu kami punya optimisme bahwa jaringan-jaringan yang selama ini menyumbangkan suara masing-masing atau kursi masing-masing di pileg itu juga akan memberikan kontribusi. Nah, yang ketiga tentu ada jaringan sosial lainnya ya, ada ormas, ada kemudian relawan dan segala macam. Itu ya juga akan menentukan kemenangan di dalam pilkada. Nah, Oke. ini tiga hal ini selama ini kita konsolidasikan dengan baik, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dan itu yang mengantarkan optimisme untuk menang. Oke, jadi dua-duanya optimis begitu ya, dari paslon RK Suswono, kemudian juga paslon Pram Rano begitu. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Ya Jadi, harus optimis, harus optimis oke, dua-duanya. Masa nggak boleh ada orang bertarung nggak optimis itu nggak boleh, Mas. oke, baik-baik. Apalagi Jakarta punya ketentuan khusus begitu, harus 50+1 kalau bisa satu putaran. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Jadi seberapa ini kemudian realistis? Saya mau tanya realistis terjadi atau enggaknya dulu, Mas Umam. Realistis atau tidak tentu akan bergantung pada bagaimana masing-masing kandidat dalam mengeksersis potensi dan juga kemampuan mereka. Karena kalau misalnya memang kita bicara tentang konteks klaim, memang klaim seperti ini seringkali muncul, seringkali terjadi. Dan itu adalah bagian dari war dalam sebuah kontestasi dan juga pertarungan politik. Tetapi kemudian di endingnya, di akhirnya, kemudian kita bisa mencermati apakah kemudian klaim-klaim itu terjustifikasi atau tidak. Kemarin di Pilpres juga banyak yang mengklaim siap satu putaran, meskipun kemudian nanti akhirnya elektabilitas di fase akhir pasca pemilihan terlihat mana yang 15%, mana yang 24%, mana yang kemudian di atas 50%. Nah, ini yang kemudian perlu dijadikan sebagai sebuah peluang. Karena bagaimanapun juga memang pertama infrastruktur politik itu yang menjadi tumpuan utama. Semakin besar koalisi, logikanya dengan kalkulasi di atas kertas memang punya kemampuan dan juga punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertarungan. Karena infrastruktur jaringan, kemudian bagaimana mobilisasi kekuatan berpotensi dilakukan. Tetapi besaran angka koalisi tidak menjamin seberapa efektif sebuah koalisi itu bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini yang kedua adalah dalam konteks pertarungan narasi yang dimainkan oleh tokoh-tokoh tadi itu. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari Pilkada Jakarta misalnya, dulu ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Fauzi Bowo, itu hampir semua materi survei yang muncul di ranah publik, itu banyak memprediksi bahwa Pak Fauzi Bowo berpotensi menang satu putaran. Tetapi dengan narasi yang dibawa oleh Pak Jokowi waktu itu, dengan narasi yang cukup down to earth, pembahasan dan juga komunikasi politik yang juga lebih mengena kepada publik, dan juga bagaimana menarasikan berbagai titik lemah sekaligus juga kekuatan yang akan disampaikan dan juga akan dilakukan, itu juga lebih meyakinkan. Dan ternyata itu cukup efektif untuk melakukan shifting elektabilitas hanya dalam praktis sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau misal kemudian ini dimanfaatkan dengan baik, misalnya kalau misal Pak RK memiliki pengalaman yang baik dalam konteks upaya menghadirkan local good governance di Bandung, di Jawa Barat, maka harusnya kemudian perdebatannya dibawa ke lebih substantif dengan tawaran-tawaran yang jauh lebih baik. Bukan sekedar mobil pink atau mobil curhat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya kemudian tidak diantisipasi, tentu berpotensi dimanfaatkan oleh saingan-saingan, oleh petarung-petarung lain untuk kemudian mendegradasi, mendelegitimasi, dan juga mengambil poin politik dalam konteks pertarungan ini. Oke. Nah, inilah yang kemudian perlu diarahkan bagaimana perdebatan substantif yang jauh lebih impactful terhadap masyarakat Jakarta, itu yang kemudian rasa-rasanya akan jauh lebih bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan literasi politik yang
rasa-rasanya termasuk yang kategori tertinggi di Indonesia, yaitu Oke. Jakarta. Baik, untuk kemudian pemilih Jakarta yang disebut rasional, mana yang lebih dibutuhkan dan cocok dengan kondisi hari ini begitu? Apakah kemudian keberlanjutan begitu? Karena kalau Mas Pram mengatakan ya akan melanjutkan nawacita versi Pak Jokowi, kemudian melanjutkan program Ahok, tapi kemudian kalau Pak RK atau Kang RK ini kan Jakarta baru begitu, banyak inovasi yang kemudian ditawarkan. Mana yang lebih akan bisa menarik perhatian dan juga suara warga Jakarta begitu, Mas Umam? Mas Bram, pada level itu rasa-rasanya itu masih berhenti pada level tataran narasi besar. Maka itu harus di-breakdown secara lebih detail. Di level apa? Dalam konteks housing atau perumahan. Dalam konteks bagaimana kemudian mengoptimalkan bonus demografi, terutama segmen kelompok muda, baik milenial maupun Z yang tidak terserap secara optimal di dunia lapangan kerja karena tidak adanya intermediary industries di Jakarta dan juga kota-kota penopang di sekitarnya. Lalu kemudian bagaimana nasib aspek-aspek di wilayah periferal, di Teluk Jakarta, kemudian mereka yang terpinggirkan, nelayan-nelayan di pinggiran Jakarta, dan juga faktor-faktor yang lain. Nah, kalau misal kemudian itu, baik narasi keberlanjutan, narasi tentang apa yang disampaikan nawacita pada kampanye-kampanye sebelumnya, kalau misal kemudian bisa di-breakdown lebih detail, lebih down to earth, lebih kemudian menyentuh keseharian masyarakat kita, saya pikir itu akan jauh lebih impactful. Dan dengan masyarakat yang lebih memiliki tadi ya, literasi, pemahaman, dan bisa menilai masyarakat itu mana gimmick, mana yang kemudian substantif. Kalau misal kemudian dihadirkan dengan takaran yang lebih logik, lebih rasional, saya pikir itu bisa menjadi sebuah alat kampanye yang jauh lebih efektif daripada hanya mengumbar antitesa, mengumbar kelemahan dalam konteks identitas dan lain sebagainya yang semua itu tidak produktif. Nah, oleh karena itu kita sangat menunggu ini, semoga bukan hanya bekerja pada tataran visi besar, tetapi kemudian pembreakdownan terhadap detail-detail dalam ranah kebijakan publik, dan itu lebih impactful dalam konteks elektabilitas. Oke, ini menarik pembreakdownan dari ide yang kemudian ditawarkan. Saya akan konfirmasi ke Bang Doli juga ke Mas Eno, tapi usai jeda termasuk menanyakan bagaimana tantangannya di sela adanya gerakan coblos 3 paslon yang kemudian hari ini dinarasikan banyak masyarakat. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan sejumlah narasumber. Saya ke Mas Eno terlebih dahulu, jubir pemenangan Pilkada dari PD Perjuangan. Mas Eno, jadi artinya membreakdownnya akan seperti apa? Bagaimana meyakinkan pemilih yang hari ini melakukan gerakan coblos 3 paslon begitu, Mas Eno? Ya, saya rasa hari ini fokus kita kan belanja masalah dari aspirasi masyarakat. Sehingga solusi yang kami tawarkan pun sebenarnya adalah sintesis dari itu semua. Dari pemikiran dan kiprah para mantan gubernur yang pernah memimpin Jakarta, sekaligus dari keluhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga program yang kami tawarkan basisnya adalah aspirasi. Jadi itu down to earth dan realistis. Artinya tidak datang dari langit ketujuh, tetapi memang berasal dari masalah sehari-hari warga Jakarta. Contohnya misalnya pemasangan CCTV di setiap kampung, di setiap RT RW. Lalu kemudian ada lagi meningkatkan insentif RT RW menjadi 2 kali lipat. Lalu misalnya yang lain adalah penyiapan sekolah gratis, sehingga kemudian sekolah gratis itu tidak hanya menyentuh di sekolah negeri, tetapi juga MOU dengan sekolah-sekolah swasta berprestasi yang terhalang biaya. Lalu kemudian seperti program Pak Ahok, menyalakan kembali posko pengaduan. Pada waktu zaman Pak Ahok dulu, Balai Kota Jakarta terbuka untuk pengaduan selain melalui aplikasi. Lalu dari Pak Sutioso, ide tentang Transjakarta akan ditambah armada. Nah, ini ide-ide yang saya rasa adalah ide yang down to earth, menyelesaikan persoalan berdasarkan masalah-masalah yang ada di masyarakat Jakarta. Sehingga kami yakin, kami tidak mau baper terlebih dahulu dengan gerakan hari ini yang menginisiasi untuk coblos ketiga calon. Kami sadar bahwa itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi. Semua warga negara berhak untuk bersuara menyampaikan unek-unek politiknya. Tetapi dengan berjalannya waktu, apabila kami dapat menyampaikan dengan baik, berbicara dengan baik dengan semua kalangan masyarakat, sebagaimana selama ini kami merasa sangat diterima dengan semua kalangan masyarakat warga Jakarta, kami yakin dengan sisa waktu yang ada, itu akan kami dapat efektif bergerak. Apalagi ketua tim pemenangannya kan komunikator ulung, Cak Lontong, dan itu
mengkampanyekan pasangan yang juga sama-sama dua-duanya komunikator ulung. Oke. Mas Pram yang pernah Sekjen PDI Perjuangan, lalu Bang Rano Karno, sidul anak Betawi yang sangat familiar dengan warga Jakarta. Saya rasa ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tapi seberapa itu juga bisa dikomunikasikan dengan anak Abah dengan gerakan coblos 3 paslon itu, Mas Eno? Ya, kalau bicara coblos 3 paslon, lalu kemudian suaranya menjadi sia-sia, ini menjadi sesuatu yang saya rasa akan kontraproduktif ya terhadap semangat dari teman-teman yang menggaungkan semangat itu. Kenapa? Karena artinya suaranya akan sia-sia. Padahal kami membuka diri terhadap kemungkinan komunikasi untuk bisa mewujudkan ide-ide dari masyarakat Jakarta, termasuk pendukung dari gubernur-gubernur sebelumnya. Buat kami akan jadi lebih produktif kalau ide-ide itu dapat diakomodir dalam basis kebijakan yang programatik. Kami membuka komunikasi untuk itu. Tapi kalau artinya merangkum pula begitu ya kebijakan di era Pak Anies begitu, Mas Eno? Iya, yang bagus-bagus tentu akan kami teruskan. Artinya apa yang itu menjadi baik, kenapa tidak kita teruskan? Partisipasi itu menjadi penting buat pasangan Pram Rano. Kan sudah bertemu juga dengan Mas Anies di CFD. Pak Rano juga sudah berdiskusi pada waktu itu sebagai ketua DPP, di DPP partai dengan Mas Anies. Jadi ide-ide itu sudah tersampaikan dengan baik. Nah, kenapa tidak dilanjutkan? Buat kami itu kan lebih baik daripada zero sum game. Idenya sama sekali tidak tergunakan, suaranya sia-sia, malah programnya tidak bisa berlangsung dengan baik karena semangat reaksioner buat kami itu malah sayang kalau itu disia-siakan. Itu Mas Bram. Baik. Dan sambil kita menunggu kembalinya Bang Doli karena memang ada gangguan sambungan, kami akan ke Mas Khairul Umam terlebih dahulu. Jadi Mas Umam dengan menggunakan sowan dengan ke mantan gubernur, kemudian klaim melanjutkan program-programnya, seberapa ini bisa menjawab kemudian gerakan coblos 3 paslon itu, Mas Umam? Ya tentu dalam konteks ini kita perlu menjernihkan lebih dulu apakah memang coblos 3 calon itu memang terkorelasi atau terkoneksi dengan basis kekuatan yang kemudian memiliki kaitan dengan Mas Anies Baswedan misalnya. Tetapi kalau misal memang iya, tentu ini menjadi sebuah peluang misalnya bagi salah satu kandidat untuk meyakinkan supaya kemudian mereka menjadi bagian dari tim pemenangan atau setidaknya menjadi bagian dari pendukung. Tetapi begini, bahwa ekspresi itu serasa-rasanya itu kemudian menjadi sebuah ekspresi kemarahan, ekspresi kekecewaan terhadap proses politik, sehingga kemudian apa yang mereka concern adalah tentu terkait dengan public trust, baik dalam konteks bisa saja penyelenggara atau penyelenggaraan pilkada yang dianggap tidak aspiratif karena proses-proses politiknya sedemikian rupa tidak aspiratif. Akan tetapi yang kemudian menjadi concern adalah kalau misalnya kemudian gerakan ini dilakukan secara masif, tentu yang kemudian menjadi impact-nya adalah kepada demokrasi kita. Lalu bagaimana kemudian kita mengukur kredibilitas dan juga legitimasinya. Dan hati-hati, kalau misal kemudian gerakan itu dilakukan, maka berpotensi masuk dalam konteks ranah pidana kepemiluan. Terutama kalau misal kemudian kita cermati ya di Undang-Undang Pilkada tahun 2016, kemudian termasuk juga terrepresentasikan di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, misalnya ada pasal di 248, itu untuk melarang mereka siapapun untuk mengkampanyekan membuat aktif di level pencoblosan tetapi membuat surat suara tidak sah. Dan argumen yang disampaikan juga cukup clear, daripada kertas suara kosong akhirnya dimanfaatkan, disalahgunakan oleh kekuatan politik tertentu, maka muncul ajakan gerakan untuk datang dan coblos semua. Dan ini bisa menjadi ranah pidana, terutama kalau dilakukan di hari H, dan dalam konteks mengkampanyekan itu ada proses transaksional, yaitu dengan memberikan uang atau materi lainnya. Maka hati-hati, ancamannya juga bisa cukup serius, penjara 3 tahun dan juga denda 36 juta. Nah oleh karena itu kita kembalikan lagi, kalau misal kemudian dalam konteks ini sebaiknya dilakukan komunikasi dialogis yang lebih baik, sehingga ada pertautan visi, pertautan ide. Jembatan begitu ya? Sehingga kemudian siapapun misalnya Mas Anies kemarin, kalau misal memang ini terkorelasi dengan basis pemilih loyal Anies Baswedan, maka kemudian kedekatan komunikasi kemarin dengan PDIP itu barangkali bisa menjadi sebuah alternatif untuk kemudian mendorong, mengarahkan bagaimana basis pemilih loyalnya supaya kemudian tetap democratically, politically meaningful, bukan kemudian menciptakan sesuatu yang justru tidak produktif bagi perjalanan demokrasi itu sendiri. Dan saya yakin para elit politik
para pelaku demokrasi memahami betul prinsip-prinsip dan norma demokrasi itu. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana kemudian jalannya pilkada terutama di Jakarta, apakah satu putaran atau kemudian akan berlangsung 2 putaran. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara pemenangan pilkada PDIP, kemudian Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, dan juga tadi bergabung sama kami Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam, Mas Bram. Malam Mas Bram, Pak Umam, terima kasih. Mas Eno.